Begini, yield tinggi ini karena memang struktur ekonomi Indonesia secara fundamental ini sangat buruk. Kenapa saya katakan sangat buruk? Karena kita sangat memerlukan utang luar negeri untuk memenuhi defisit dari transaksi berjalan. Karena defisit transaksi berjalan kan harus dipenuhi. Nah, dipenuhi, kalau tidak rupiah akan anjlok kursnya. Jadi untuk menopang kurs rupiah itu, maka harus ada aliran masuk. Nah, aliran masuknya itu dari utang luar negeri. Nah, kenapa bahwa yield itu harus tinggi? Karena kalau kita sama dengan Malaysia, maka tidak ada yang mau beli. Karena risiko kita sudah lebih tinggi. Risiko utang luar negeri kita sudah jauh lebih banyak, defisit transaksi berjalan, dan secara persentase kita juga sudah sangat besar, debt service ratio kita sudah meningkat terus. Jadi risikonya sudah jauh lebih besar. Kalau Malaysia, kenapa Malaysia bisa turunkan? Karena transaksi berjalannya positif. Thailand transaksi berjalannya surplus semuanya. Vietnam juga surplus, jadi mereka tidak ada beban, mereka menurunkan suku bunga. Anda mau beli tidak apa-apa, karena setiap tahun saya sudah mendapatkan dolar, saya tidak memerlukan dolar lagi. Nah, Indonesia tahun 2019 itu defisit 32 miliar, 30 sampai 32 miliar, ya tergantung dari angka direvisi. 2018 juga, jadi kalau kita lihat dari 2015 sampai 2019, defisit transaksi berjalan kita 111 miliar dolar. Dari mana untuk menutupi itu? Kalau tidak bisa ditutupi itu, maka rupiah akan menjadi mudah sekali menjadi 20.000 gitu. Nah, untuk menahan itu, jadi pemerintah harus memberikan insentif. Jadi yieldnya itu jadi tinggi. Kalau tidak ada yang mau gitu. Nah, ini juga menjadi dilema bagi Bank Sentral, Bank Indonesia. Bank Indonesia pun saat ini tidak bisa menurunkan suku bunga karena tersandera dengan kondisi ekonomi kita, kondisi fiskal kita, kondisi yang harus mendapatkan dana dari asing ini, dana dari luar negeri ini. Nah, sehingga ekonomi kita menjadi ekonomi yang berbiaya tinggi terus. Nah, secara fundamental inilah yang membuat begitu. Dan memang benar, bahkan kita harus, padahal utang luar negeri kita untuk membiayai APBN itu sudah cukup. Tetapi kok dilebih-lebihkan yang namanya silpa. Silpa kita itu, jadi ada kebutuhan defisit menutupi dengan utang, lalu utangnya itu pun digelembungkan. Dan luar biasa, per November itu 221 triliun. Dan kita tidak bisa lihat itu kemana 221 triliunnya. Tetapi kalau saya lihat adalah cadangan devisa meningkat, pasti adalah dijadikan cadangan devisa. Nah, ini adalah bagian dari itu. Pertanyaannya adalah silpa tadi, sisa lebih pembiayaan anggaran, 221 triliun nganggur, padahal kita harus bayar bunga. Pertanyaannya, dalam resesi ini, kenapa tidak dibelanjakan? Sehingga dapat meningkatkan ekonomi, dapat membantu masyarakat kelompok menengah bawah, dan ini adalah suatu kejahatan. Kalau kita ada utang yang sudah kita bayar bunga, tetapi tidak digunakan, tetapi disimpan. Ini kan suatu yang tidak wajar. Nah, inilah sebetulnya yang DPR juga harus mengontrol. Tapi di mana di kita yang mengontrol ini? Tidak ada. Tapi sebenarnya kontrol bisa, dalam realisasi bisa. Sebetulnya oke, dengan Perpu tadi dia tidak bisa menjelaskan itu, tetapi sebetulnya menanyakan secara realisasi kenapa ini berlainan harusnya bisa, tetapi pertanyaannya mau apa tidak kan gitu kan. DPR ya pendukung juga, maksudnya partai politik yang ada di DPR juga hampir mayoritas pendukung dari eksekutif. Nah, inilah masalahnya, bahwa struktur politik kita juga sangat tidak efisien, sangat merusak. Sehingga itu terbawa di dalam ekonomi. Jadi
Utang-utang, ya banyak yang sebut adalah utang recehan, ya termasuk kepada bilateral kepada Jepang tadi, sebetulnya 6,9 triliun, ya hanya berapa sekian yen itu ya dalam rupiah kalau nggak salah 6,9 triliun itu digunakan terjadi ya nggak lama dari situ terjadi memang bantuan korupsi di situ, ya tentu saja negara-negara donor ini akan menjadi marah sekali gitu, padahal suku bunganya sudah sangat rendah kalau dengan Jepang gitu. Jadi dapat dimaklumi, dan ini menambah benar sekali, menambah ketidakpercayaan sehingga untuk kedepannya menutup sumber-sumber untuk itu. Dan kalau kita bicara kalau itu tertutup dan kalau itu berkurang, maka kita bisa memperkirakan bahwa tahun 2021, kalau itu sampai terjadi bisa jadi bencana keuangan. Ini isu yang sangat penting. Jangan sampai bahwa hukum ini dijadikan alat. Nah, jadi kalau apa yang itu kan dilihat jadi alat kan. Jadi alat untuk menangani, menghukum hal-hal yang tidak berkenan, tetapi dibiarkan untuk hal-hal yang tidak membahayakan atau yang di dalam satu kubu. Jadi jangan sampai begitu. Kalau hukum sudah digunakan untuk kekuasaan, maka itu sama dengan tirani, otoritarian. Otoritarian itu adalah tidak peduli hukum, dan hukum bisa dibuat menjadi alat mengonfirmasi apa yang diinginkan oleh penguasa. Nah, mudah-mudahan itu adalah jangan begitu. Mudah-mudahan kita masih melihat bahwa ini masih di dalam koridor-koridor hukum, karena kalau sampai dilihat begitu, tentu saja bahwa dunia internasional, apalagi sekarang ini, tidak berkenan dengan pemerintahan yang berbau otoritarian. Jadi kita padahal sangat penting sekali dengan komunitas internasional. Komunitas internasional dalam arti kita memerlukan ekspor meningkat, ya, untuk kita punya ekonomi. Dan kita memerlukan, kalau ekspor tidak meningkat, kalau ekspor masih stagnan, maka keperluan transaksi berjalan kita itu masih defisit, keperluan devisa itu semakin besar sehingga itu akan terstop. Jadi ini sangat mudah sekali bagi internasional untuk mengguncang ekonomi Indonesia. Dengan men-stop sedikit itu dia punya aliran, kalau ADB pada saat itu adalah tidak memberikan bantuan pada April yang lalu, sebesar 3,5 miliar dolar atau sekian itu, maka itu dolar sudah mencapai 17.000 rupiah per dolar ya pada akhir Maret itu. 16.000 lebih, sampai kalau di beberapa bank tertentu 17.000. Itu kalau didiamkan sedikit saja itu sampai ke 18.000, 19.000 gitu. Nah, jadi ini adalah risiko-risiko ekonomi kalau Indonesia tidak, pemerintahnya adalah tidak sejalan dengan keinginan internasional, bukan hanya keinginan internasional dalam arti kepentingan pribadi, kepentingan mereka sendiri, tetapi kepentingan humanity. Ini kan kepentingan humanity, ini kan hak semuanya, bahwa nanti jangan sampai disalahgunakan gitu. Bahaya sekali memang isu ini. Jadi investor yang akan masuk adalah investor yang memerlukan sumber daya yang dia tidak bisa dapat di lain tempat. Kalau manufaktur dia mau dimanapun bisa gitu. Jadi dia gampang sekali, mudah gitu. Tapi kalau orang perlu nikel, ya dia harus investasi di sini gitu kan, mengeruk dia punya
sumber daya kita, mengeruk nikel, mengeruk batu bara dan sebagainya. Investor itu aja yang masuk yang akan merusak juga, nanti akan merusak lingkungan dan merusak banyak hal gitu. Dan kita sendiri di dalam area itu tidak begitu banyak mendapatkan manfaatnya, apalagi kalau investor itu membawa tenaga kerjanya sendiri. Wah, itu tambah lagi gitu kan, bahwa itu tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan bahwa ya itu berarti bukan investasi lah, cuman sedikit aja bagian dari lokal kontennya. Pemerintah itu harus membuat suatu perencanaan, setidak-tidaknya perencanaan jangka panjang, ya, yang dipilah-pilah menjadi tahunan. Kalau kita lihat dulu adalah yang namanya GBHN, sekarang ada yang namanya RPJMN, tetapi kalau kita lihat itu adalah sangat tidak memadai. Jadi tidak dilihat bahwa pembangunan ekonomi secara sektoral itu masih belum diperhatikan. Jadi cuma bilang oke, targetnya 7%. Bagaimana? Ya tinggal kita lihat aja bahwa misalkan di periode pertama Pak Jokowi mengatakan bahwa utamanya adalah tol laut dan infrastruktur, kan gitu. Tapi apakah ini yang studi daripada industri development ini gitu? Nah ini yang tidak ada gitu. Nah, di sini Indonesia sangat kekurangan untuk mempelajari pembangunan ekonomi sehingga bisa meningkatkan bagaimana itu terjadi bisa pertumbuhan 7%, 8%, 9% gitu. Kalau kita lihat setidak-tidaknya di Orde Baru itu secara rata-rata pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi. Itu terakhir sebelum Krismon 97-98 itu 96 pertumbuhannya masih 7% sampai sebelumnya itu masih 9%. Jadi sangat luar biasa gitu. Nah, setelah itu kita cuma 5% dan tidak ada pembangunan dan bahkan terjadi kalau kita lihat industri-industri manufaktur kita tertekan. Yang ada adalah pembangunannya sejak tahun 2000 itu dengan adanya boom komoditas, kalau kita lihat itu output batu bara, kelapa sawit dan sebagainya itu sangat luar biasa, itu yang mendominasi. Seperti kita juga pada era 70-an didominasi oleh migas, minyak dan gas itu, bumi. Tetapi kemudian akan habis. Nah, sehingga kita ini menjadi net importer dari minyak dan gas bumi. Ya, secara keseluruhan dari migas. Nah, batu bara tinggal kita menghitung waktu kapan habisnya. Dan setelah itu Indonesia akan jadi apa? Nah, yang lain manufaktur tidak ada gitu. Pasti ekonominya akan buruk dan ya akan bertambah kemiskinan. Nah, kalau tidak dibangun dari sekarang, tidak ditata dari sekarang, ya saya perkirakan tahun 2030 Indonesia akan semakin terpuruk. Ya terpuruk ya kalau kita lihat begitu ya bisa sampai ambyar juga Pak. Karena apa? 2030 itu kita punya kebutuhan migas itu diperkirakan ya BBM itu bisa diperkirakan sekitar hampir 2 juta barel per hari. Produksi kita sekarang tinggal 700.000, diperkirakan tahun 2030 itu hanya sekitar 350.000. Antara 300 sampai 400.000. Nah, selisih ini akan menjadi beban dari neraca perdagangan. Kalau kita tidak ada substitusi untuk ke situ, jangan mengharapkan bahwa batu bara bisa dijadikan substitusi ke sana atau kelapa sawit bisa dijadikan substitusi ke sana gitu. Sangat-sangat itu, kecuali kita ada ya energi terbarukan, solar dan sebagainya, ya itu harus dikerjakan dari sekarang gitu. Tapi kita lihat kan ini stagnan terus.